Haleluya, haleluya. Shalom, shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Siapa yang di sini merasakan akan bahkan kebaikannya Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Siapa yang kagum di sini? Kita semua kagum akan kebaikan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan begitu baik kepada kita. Kebaikannya tidak akan dia tahan-tahan untuk setiap kita yang berharap dan percaya kepadanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Dia pada minggu ini. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Sungguh kami bangga akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh kami bangga memiliki Engkau Yesus. Sungguh kami bangga Bapa memiliki Engkau. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Biar ibadah ini Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan, dan Engkau yang memberkati kami semua Tuhan Yesus. Juga Tuhan setiap jemaat-Mu di rumah yang beribadah lewat ibadah online Tuhan. Oh Tuhan, tidak terbatas kuasa-Mu kepada setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Juga Kau memberkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mengambil bagian Tuhan dalam pelayanan ini pada pagi hari ini. Oh WL singer Tuhan, pemain musik, kameramen, setiap kami semua Tuhan, terutama hamba-Mu sebentar yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan. Oh Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami akan buka Tuhan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan, mari lambaikan tangan. Kita percaya kalau kita datang dengan hati yang rindu kepada Tuhan, kuasanya tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dia siap untuk menjamah setiap kita, untuk memberkati setiap kita. Hanya mereka yang rindu, yang haus, hanya mereka yang rindu, yang mau datang dengan segenap hati. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ruang Maha Kudus Allah. Koreksi hatimu, koreksi hidupmu. Biar kita berkenan di hadapan untuk masuk lebih dalam lagi menikmati hadirat. Terima kasih Tuhan.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat dahsyat. Semakin katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami menghargai kehadiran-Mu di tempat ini, Bapa yang baik. Engkau selalu baik bagi kami.
untuk mengiring Engkau, untuk melayani Engkau. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kuasa kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sama-sama kita bangkit lagi. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Dalam Sungguh Tuhan jadi mengarah kami, perlindungan kami, perisai kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini, karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya tidak henti-hentinya kami mau bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan saat ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus bekerja dengan cara-Mu yang ajaib, sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh hidup di dalam kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Ya, mungkin bisa senyum kanan, senyum kiri, tetapi gimana caranya ya?
Harus buka masker. Karena tadi pagi saya kirim renungan, setiap pagi saya kirim renungan. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Percayalah saudara, hari ini perhatikan firman, ada kebaikan, kemurahan Tuhan yang Bapa anugerahkan. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Injil Lukas pasal yang ke-15. Kita akan baca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Tema firman Tuhan, kehidupan dari sudut pandangnya Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita memandang kehidupan itu akan membentuk hidup kita. Bagaimana kita cara menggunakan waktu, menggunakan uang, menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, dan bagaimana kita membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, termasuk dengan suami kita, dengan istri kita. Cara memandang kehidupan itu akan tergantung bagaimana sikap kita di dalamnya. Contoh saudara, kalau kita suka pesta, maka kita akan mengutamakan nilainya itu hidup bersenang-senang. Yang penting di mana ada pesta, di mana ada kenikmatan, di situ kita ada. Kenapa? Hidup kita patokannya kehidupan adalah sebuah pesta, kehidupan sebuah yang bersenang-senang. Kalau kita suka balapan, maka otomatis kita akan suka apa yang namanya kecepatan. Orangnya pasti terburu-buru sudah. Kalau kita suka sebuah pertandingan, maka yang ada dalam pikiran kita bagaimana kita bisa menang. Tinggal bagaimana kita menanggapi sekali lagi kehidupan. Tetapi ketika kita memandang kehidupan dari sudut pandangnya Tuhan, nah firman Tuhan katakan, barang siapa setia di dalam perkara kecil, ia juga setia di dalam perkara yang besar. Artinya bahwa kehidupan itu dimulai memang dari perkara-perkara yang kecil. Dan tidak heran bagaimana Yesus itu harus lahir di kandang di Bethlehem, saudara. Bagaimana Yesus harus lahir dari seorang bayi, bagaimana dia bertumbuh menjadi seorang anak dan bertumbuh menjadi dewasa. Yesus juga tidak memulai sesuatu langsung besar. Dia memulai segala sesuatunya dari kecil. Waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, Adam dan Hawa, just dua orang saudara. Baru kemudian dari dua anak ini Tuhan perintahkan beranak cuculah dan bertambah banyak. Dari hal-hal yang memang kelihatannya sederhana, dari hal-hal yang kelihatannya kecil, maka kemudian itu kemudian menjadi besar. Barang siapa setia di dalam perkara kecil, ia akan setia di dalam perkara yang besar. Itulah sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita memiliki segala sesuatu ini dari awal, dan bagaimana kita belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Awal bulan kemarin kami, puji Tuhan, kami memulai bangun rumah kami di Moncongloe, saudara. Karena ada tanah di belakang itu yang kosong kurang lebih 3,5 meter ke belakang. Karena kamar cuma satu di situ.
Jadi kami bangun, kami rombak kamar mandi semuanya, bikin kamar mandi baru, bikin kamar baru, bikin dapur, saudara. Depan juga kami buat sesuatu yang baru. Awalnya kami sama istri juga, duit dari mana ini? Sebelah duitnya dari Tuhan. Tenang aja, Tuhan pasti sediakan. Yang penting kita mulai dari awal. Saya katakan sama istriku, "Yuk, punya tabungan kan? Ada berapa? Kasih deh." Saya juga kasih buat tabungan, sudah ada tabungan, saya kasih tabungan. Kita mulai dengan modal ini aja. Kita mulai dengan modal ini aja, kita mulai bangun. Karena tukang yang kerja sekarang itu memang awalnya bangun di rumah, saudara. Karena kan bocor itu di ada puli Taman Sari. Dia perbaiki dan memang bagus caranya kerja. Saya berdoa sama Tuhan dan Tuhan katakan, ini momennya. Ini momennya, lanjutkan. Siap Tuhan. Saya sepakat dulu dengan istri saya. Kami sama-sama berdoa dan kami memulai. Hampir sudah 4 minggu ini, saudara. Kadang-kadang kalau sudah bangun rumah begitu, awalnya dananya sekian, itu bisa memang membengkak, saudara. Kadang-kadang istri saya bingung, uang dari mana lagi nih? Uang dari mana lagi? Ada lagi berkah. Uang dari mana lagi? Ada lagi berkah. Yang penting saya katakan sama istri saya, kita jangan meminta sama Tuhan. Kita hanya minta sama Tuhan saja itu. Kita harus punya mentalitas bahwa kita ini hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan memang menyediakan. Kami tidak mau ini, saudara, walaupun kadang-kadang Tuhan dari mana, tetapi memang Tuhan buktikan bahwa Dia Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Saya bilang sama istri saya, kita nggak bisa tunggu bilang duit harus banyak dulu baru kita bangun. Kita harus memang mulai dari iman. Segala sesuatu kita harus mulai. Kalau mau tunggu bilang duit banyak, itu dari mana? Karena ada anak lagi mau kuliah, saudara. Mungkin saya sebentar lagi akan kembali ke Jakarta. Dia kalau Tuhan izinkan mungkin di luar kota juga kuliah, kasih Tuhan. Kalau bilang kita mau tunggu uang banyak, kita kan tidak bangun-bangun di rumah. Rumah di Puri Taman Sari memang sudah agak, karena kiri kanannya udah tinggi, saudara. Jadi ini rumah jadi dia agak ke bawah kelihatannya. Aspal juga di depan tinggi. Jadi biar bagaimana hujan bagaimana akan tetap banjir, dikasih Tuhan. Kalau kami mau bangun rumah ini, sayang kami kontrak rumah ini. Mending kami keluarkan dana untuk rumah kami sendiri. Dan puji Tuhan sekarang sudah 80-90% selesai. Mungkin tinggal 2-3 hari ini udah beres, saudara. Mungkin tahun ini kami sudah bisa tinggal di sana. Tinggal ya paling kurang balik aja. Tinggal nanti juga diatur gereja. Nanti ada rapat apakah akan ada kamar pastori di bawah dan sebagainya. Jadi kalau ada pelayanan minggu dan sebagainya, kami ingin di gereja. Hari-hari biasa mungkin di mencapai aja. Tetapi di sini kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu. Ketika kita belajar mulai dari hal yang kecil, bagaimana kita mulai belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan, saudara. Roma katakan barang siapa yang berseru-seru kepada nama Yesus, dia tidak akan dipermalukan. Tuhan tidak akan mempermalukan hidup kita dengan segala iman kita, pengharapan kita. Ada survei, saudara, yang dilakukan oleh Ethan Medford mengenai presiden Amerika yang terbaik. Dan dari survei ini mereka mengungkapkan bahwa presiden Amerika yang terbaik sepanjang sejarah itu adalah Abraham Lincoln, presiden Amerika yang ke-16. Padahal setelah Abraham Lincoln itu sebenarnya banyak presiden Amerika yang memang hebat-hebat, saudara. Sampai hari ini pun memang kita harus akui presiden di negara ini memang hebat-hebat. Tetapi survei membuktikan bahwa presiden Abraham Lincoln inilah yang terbaik sepanjang sejarah Amerika. Kenapa bisa dikatakan presiden yang terbaik? Suatu ketika ada kesaksian, ada seorang yang memang dekat dengan presiden Lincoln, saudara. Suatu ketika dia mendekati tempat kediaman. Kalau Amerika itu tempat kediamannya di Gedung Putih,
housewife, saudara. Mereka tinggal di situ dan saat itu ada pintu kamar yang terbuka dan kebetulan memang orang dekat presiden ini dia berada dekat situ dan kemudian dia dengar ada orang yang berbicara di dalam kamar itu. Ketika dia semakin dekat, dia penasaran siapakah orang yang berbicara di dalam kamar itu. Dan kemudian ketika dia mendekati kamar itu, dia melihat sang presiden. Dia sedang berlutut di samping tempat tidurnya dan mengucapkan doa dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus, tolong saya untuk memimpin bangsa yang besar. Sederhana, Tuhan Yesus tolong saya di dalam memimpin bangsa yang besar ini. Dan tidak heran saudara, di dalam perjalanan hidup dari Abraham Lincoln ini, Tuhan juga menyatakan kuasanya yang dahsyat di dalam kepemimpinannya. Sampai hari ini saudara, nama Abraham Lincoln terus dikenal sebagai presiden Amerika yang paling berhasil, yang paling membuat Amerika itu terkenal, mengandalkan Tuhan. Saudara, setiap kali saya kembali merenungkan, apalagi kalau cuma saudara korban kesaksiannya Ibu Drawati, Pak Hadi, Pak Anand, dari jual balon dulu ini Ibu Drawati itu jual 1-2 balon di mall Rio ini. Masih ingat itu saudara, balon aja. Tapi misalnya sekarang luar biasa. Sedikit demi sedikit. Pada waktu orang-orang mengikut Yesus, Tuhan memberikan kasih tahu murid-murid karena waktu itu sudah hampir malam, beri mereka makan. Firman Tuhan katakan waktu itu kurang lebih 5.000 orang. Itu pun hanya laki-laki saja. Mereka katakan, Tuhan, kami cuma punya uang 200 dinar, tidak cukup Tuhan. Ya memang tidak cukup. Sekarang kalian pegang apa? Yang ada kalian pegang itu apa? Matius 14 ungkapkan hanya mereka kumpulkan cuma 5 roti 2 ikan. Tuhan, yang ada pada kami 5 roti 2 ikan. Dan ini jelas tidak cukup. Tuhan katakan, berikan kepada 5 roti 2 ikan itu. Kemudian setelah diserahkan pada Yesus, dia berdoa kepada Bapaknya. Dan kemudian dia menyuruh muridnya kelompok-kelompokkan ini orang duduk. Setelah itu dari 5 roti 2 ikan ini dia kembali serahkan kepada murid-muridnya, bagikan kepada mereka. 5 roti 2 ikan ini terlalu sedikit saudara, untuk memberi makan 5.000 orang, terlalu sedikit. Tapi apa yang terjadi? 5.000 ini, 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan itu cukup bagi mereka semuanya. Bahkan firman Tuhan katakan lebih, ada 12 pak. Aneh memang. Tetapi ketika kita serahkan segala sesuatunya kepada Yesus yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya sedikit saudara, serahkan saja sama Yesus. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat berlindung. Engkau penolong di saat susahku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Selama segala sesuatu yang kelihatannya remeh sudah kita serahkan pada Yesus, itu menjadi sesuatu yang besar di hadapan Tuhan. Dan inilah yang membuat kenapa Goliat kalah sama Daud. Dia meremehkan Daud, karena memang secara postur tubuh, secara pengalaman, senjata, Goliat sudah menang segalanya. Daud memang waktu itu firman Tuhan katakan dia masih kemerah-merahan. Artinya memang dia masih remaja, belum menjadi pemuda saudara.
Kemerahan remaja mungkin umur 13 tahun ke 15 tahun kurang lebih. Tidak ada punya pengalaman tempur. Terlalu kecil Daud bagi Goliat. Tetapi Daud dengan segala kelemahannya, keterbatasannya, kekecilannya, engkau mendatangi aku dengan tombak lembing pedang. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Saudara, ketika kita dipandang kecil pun oleh dunia, ketika kita dipandang remeh oleh dunia, ketika engkau menyerahkan kepada Tuhan, engkau datang di atas nama Tuhan, maka semua yang besar, semua yang kelihatan hebat, itu akan dipermalukan oleh Tuhan. Goliat dipermalukan oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa Goliat dipancung. Ketika sudah kena ketapel itu, saudara, dia jatuh dan ambil pedangnya Goliat, dia tebas lehernya, dia bawa kepada Raja Saul. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh kelihatannya, tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, itu dahsyat. Yang percaya katakan amin. Yang penting bagaimana kita mau setia dengan perkara kecil itu. Saya baca di dalam Keluaran pasal 23, coba kita buka saudara ya. Keluaran pasal 23. Keluaran pasal 23 ayat 29 mulai firman Tuhan katakan gini. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu dan dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Jadi waktu bangsa Israel sudah masuk tanah Kanaan, Tuhan sudah katakan kepada Yosua bahwa musuhmu itu enggak langsung kalian bisa kalahkan, sudah selesai semua. Firman Tuhan katakan sedikit demi sedikit. Jadi seringkali memang tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu kadang-kadang memang enggak sekaligus selesai, walaupun kita maunya Tuhan, udahlah Tuhan, bisa cepat selesai Tuhan, cepat selesai. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan ini, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka. Dari sudut pergumulan pun, tantangan pun, seringkali memang Tuhan izinkan. Tidak semua langsung masalah terselesaikan. Tidak semua tantangan yang kita alami langsung selesai beres semua. Sedikit demi sedikit, step by step. Sehingga ketika satu kali kita sudah mendapatkan kemenangan, situ kita berdoa bersyukur. Masa ada lagi tantangan depan? Kita andalkan Tuhan lagi, Tuhan tolong, Tuhan berikan kemenangan. Tuhan berikan kemenangan, di depan ada lagi saudara. Jadi jangan heran kalau sampai hari ini, Tuhan kenapa selalu ada masalah. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan sedikit demi sedikit supaya kita tetap setia dalam perkara kecil. Karena seringkali ada orang lupa saudara, ketika ditolong Tuhan, masalahnya selesai. Tuhan sudah tolong, beres. Lupa Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Ini yang berbahaya. Makanya seringkali memang Tuhan izinkan itu. Pergumulan yang kita alami tidak langsung beres selesai. Ada saja Tuhan, kenapa ada lagi tantangan Tuhan? Kenapa ada lagi masalah? Supaya setiap kali ada perkara seperti itu, engkau tetap setia dalam perkara kecil. Engkau tetap setia mencari itu dan andalkan Tuhan di sini. Kita tidak lupa kebaikan Tuhan. Dan itu salah satu dari Mazmur Daud ketika Daud berkata, Tuhan, supaya aku jangan lupakan kebaikan Tuhan, supaya aku tidak melupakan kebaikan Tuhan. Mazmur 150. Aku tidak melupakan kebaikan-Mu. Apapun yang kita alami sampai hari ini, saudara tetap cari Tuhan, andalkan Tuhan. Dan percayalah, di depan kita ada perkara besar yang Tuhan sudah siapkan. Dan ke setiap perkara kecil anakku, aku akan memberikan kau perkara besar. Perkara besar lagi, otomatis juga saudara
doanya seharusnya lebih besar lagi berkasih Tuhan. Karena di dalam perkara besar itu berkatnya juga pasti lebih besar lagi. Semakin Tuhan melihat hati kita terus tertaut dengan Tuhan, semakin Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang baru, hal-hal yang besar. Tetapi kalau kita hanya berputar kayak bangsa Israel 40 hari, saudara, baru ditolong Tuhan, udah lupa Tuhan lagi, sungut-sungut lagi sama Tuhan, marah lagi sama Tuhan. Tuhan, kenapa lagi kan tidak ada air ini Tuhan? Sudah tahu begini kami pulang aja ke Mesir. Bayangkan bangsa Israel 40 tahun terus berputar-putar seperti itu, tidak mengalami, memang mereka alami mujizat Tuhan, tetapi akhirnya mereka tidak mendapatkan hal-hal yang besar, sampai akhirnya mereka bertobat di hadapan Tuhan. Saudara tahu kenapa sebelum masuk ke tanah Kanaan mereka menyeberangi sungai Yeriko? Firman Tuhan katakan mereka disunat saudara. Memang sunat itu sebagai tanda perjanjian Tuhan, sekaligus juga menyunat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebelum masuk ke masuk tanah Kanaan, terjadi penyunatan massal. Mereka dikuduskan Tuhan di sini. Kalau kita mau mengalami perkara yang besar, bagaimana kita juga belajar untuk bersyukur di dalamnya. Bersyukurlah dalam segala hal. Tidak mudah memang kasih Tuhan, tetapi ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Nah, saya masuk mau lebih dalam supaya kita memahami firman Tuhan hari ini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia juga setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, masuk tiba-tiba Tuhan masuk di dalam mamon yang tidak jujur. Apa itu mamon? Mamon itu secara ininya saudara milik secara materi, artinya uang kekayaan kita miliki, itu mamon, tapi M-nya kecil. Mamon ini dalam pengertian mamon ini bagus saudara, bagus. Semua yang Tuhan percayakan, harta kekayaan. Jadi kalau kita belajar dari Matius 25 tentang talenta, ada yang memang dapat 5, ada dapat 2, ada dapat 1. Artinya itu semuanya dari Tuhan. Ada yang dapat banyak, ada yang kelihatannya sedang, tetapi sama di hadapan Tuhan. Nah, sebenarnya mamon ini dari kata entrust, to entrust, mempercayakan. Jadi semua harta yang kita miliki hari ini sebenarnya itu harta yang dipercayakan oleh Tuhan. Tetapi saudara, lama-kelamaan mamon ini, harta ini, dia menjadi sesuatu yang dipercaya. Nah, ini mulai masuk dalam tingkat mamon mulai M besar. Mamon seawal pertama dia dipercayakan, to entrust. Tuhan percayakan harta kekayaan kita. Tetapi kalau kita tidak hati-hati menyikapi dengan harta ini hanya berubah dari yang dipercayakan, kita menjadi percaya. Mazmur 49:7 kita buka dulu saudara. Mazmur 49 ayat 7. Firman Tuhan katakan demikian. Dari ayat 6 saja. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Jadi akhirnya saudara, ada orang yang sebenarnya ini harta dipercayakan, dia percaya kepada harta itu. M yang kecil, dia mulai menjadi M yang besar. Makanya Ibrani 13 ayat yang kelima, Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan ini, supaya jangan kita terjebak di dalam mamon yang tidak jujur ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Kenapa bisa menjadi hamba uang? Karena uang itu menjadi
yang awalnya uang ini dipercayakan sama kita, akhirnya uang ini menjadi yang kita percaya sama uang ini. Kita percayakan hidup kita sama uang ini. M kecil menjadi M yang besar. Apalagi saudara, ketika kita menggunakan uang ini, mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak benar. Makanya Yesus tambahkan mamon yang tidak jujur. Kenapa mamon yang tidak jujur? Karena kita sudah mendapatkan uang ini dengan cara-cara not good, dengan cara-cara yang tidak benar. Apa saja, saudara? Akhirnya kita masuk dalam Ibrani 13 ayat 5 tadi. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukup kalian, cukup kata cukup sebenarnya itu bukan hanya kata dinau, tapi puas. Ketika kita belajar puas dengan anugerah Tuhan, puas dengan berkat Tuhan, maka kita tidak akan sampai kepada percaya akan uang ini. Salomo pun sempat ungkapkan di dalam pengkhotbah pasal yang kelima ayat 9, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Kalau kita akhirnya masuk terjebak, kita percaya sama uang, kita akhirnya menjadi cinta akan uang itu. Salomo katakan bahwa kita tidak akan puas dengan uang. Berapapun yang kita akan miliki, kita akan tidak puas. Berapapun kekayaan kita tidak akan puas dengan penghasilan kita. Kenapa sampai hari ini ada orang korupsi, saudara? Padahal kalau mau dibilang, itu dia dapat uang yang puluhan juta, ratusan juta. Kemarin itu saya baca, ini saudara, ini lurah dipecat. Sebenarnya gaji sudah lumayan, saudara. Tapi masih banyak hal yang mereka ingin dapatkan, tapi dengan cara yang tidak benar. Oh tidak, itu kan sukarela, kalau dia mau kasih nggak kasih, kalau tidak, ya gimana mereka sukarela mau kasih? Yuk bikin surat-surat aja nggak kasih. Ya mau tidak mau kasih, orang akan kasih uang, kasih uang baru surat, aja surat keluar. Kalau enggak orang nggak kasih uang. Ini Pak, ini suratnya. Ya pastoran nggak kasih duit, tapi kadang duit nggak bisa, surat nggak bisa keluar tanpa uang. Jadi nggak bisa juga katakan, saya kalau nggak dikasih duit nggak apa-apa Pak. Ya nggak mungkin sudah dikasih Tuhan. Sampai hari ini akhirnya banyak terjadi korupsi karena kenapa? Orang tidak puas dengan penghasilannya. Padahal kalau kita pegang tadi yang di ayat 9 tadi, saudara, kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang ketika Tuhan sudah melihat kita bersyukur, kita puas dengan apa yang kita miliki, kita terus andalkan Tuhan, Tuhan siapkan lagi perkara besar. Perkara besar lagi di situ. Tuhan lihat lagi kita, kayaknya ini orang dapat dipercaya. Di mana itu ayatnya, saudara? Yang maksudnya yang dia dipercaya. Saya lupa tulis di mana ayatnya itu. Ya, dia dipercaya dalam menggunakan Tuhan, menggunakan berkat yang dia miliki, dan akhirnya Tuhan menambahkan. Coba saya Mazmur 49 ayat 7, coba kita buka dulu, saudara. Mazmur 49 ayat 7, apakah sudah baca? Oh sudah ya kan? Mazmur 49 ayat 7. Mereka yang percaya akan harta bendanya akan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Ini sampai tingkat yang tadi saya katakan. Mereka bukan menganggap diri bahwa harta itu dipercayakan, tetapi dia sudah mempercayakan hidupnya dengan harta itu. Mamon tadi menjadi M besar, dan ketika kita melakukan dengan cara yang tidak benar, disinilah yang Tuhan katakan bahwa engkau tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ketika Mamon yang seharusnya kecil itu menjadi Mamon besar. Hati-hati saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Kita butuh uang. Setiap kali saya berdoa, berkati jemaat-Mu Tuhan, dan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan bagi setiap jemaat itu karena Tuhan hak mereka, porsi yang memang Tuhan berikan bagi setiap jemaat, bukan dengan sesuatu yang lain. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itulah sebabnya kenapa hidup kita akhirnya tidak stabil. Karena satu sisi kita ingin percaya sama Tuhan, tetapi satu sisi kita juga mempercayakan hidup kita dengan apa yang ada pada kita. Sampai Yesus, firman Tuhan peringatkan di dalam 1 Timotius 6 itu, akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sekali lagi bukan masalah mamonnya itu, bukan masalah uangnya, harta. Ya kita butuh harta, saudara. Saya sih masih berdoa sama Tuhan, sama istri saya. Kita berdoa lagi, Tuhan kasih rumah lagi di kota. Maksudnya di dekat gereja, saudara. Tuhan kasih rumah lagi dekat yang penting dekat gereja. Ya kita semua mau, saudara. Kita punya kendaraan, kita punya mobil, usaha kita diberkati dan sebagainya. Tetapi mari kita menggunakan itu memang dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Makanya ada yang salah mengartikan di dalam Lukas 16, kembali dulu saudara ya. Untuk saya tinggal sedikit ayat 9. Dari Markus 16 ayat 9 kita tadi tidak sempat baca ini. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mammon yang tidak jujur, supaya jika Mammon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi orang baca ini sepintas, oh, berarti kita harus ikat persahabatan dengan Mammon dong. Sebenarnya ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mammon. Ini persahabatan dengan apa? Dengan Tuhan dong. Bagaimana kita bangun hubungan kita dengan Tuhan? Kita membangun persahabatan kita dengan Tuhan dengan segala yang Tuhan percayakan kepada kita. Khotbahnya pendeta Moses kemarin, ada beberapa perempuan-perempuan yang memang melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Maria Magdalena, Yohana, dan Susana, dan beberapa perempuan yang lain. Bagaimana mereka menggunakan harta kekayaan mereka untuk ikut mendukung pelayanan Yesus. Yesus katakan di dalam Matius, saudara, janganlah kita hanya mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, pencuri akan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Perhatikan kekasih Tuhan. Ada saatnya firman Tuhan katakan supaya jika Mammon itu tidak menolong lagi, ada saatnya uang tidak menolong lagi dalam pengertian. Ada saatnya uang tidak akan berguna lagi. Apalagi kemarin ini sudah COVID-19 sudah. Kalau kita nggak pakai BPJS, itu puluhan juta kekasih Tuhan. Tapi bukan masalah uangnya, ini masalah hidup dan mati. Apalagi di India sekarang lagi naik lagi, sudah kasih Tuhan. Tetap kita ibadah protokol kesehatan, pakai masker. Walaupun kita percaya Tuhan lindungi, tetap ikuti protokol kesehatan. Kecuali yang pelayan di atas mimbar, turun mimbar pakai masker lagi. Ada saatnya uang tidak berguna lagi. Apalagi kalau kita sudah dipanggil Tuhan, itu memang saudara uang tidak akan berguna lagi kalau kita sudah dipanggil. Tetapi setidaknya kita tidak hanya mengumpulkan harta di bumi, kita sudah kumpulkan harta di surga. Kita sudah kumpulkan harta kita di surga. Ada kesempatan untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan saudara. Kalau saudara mau mendukung pekerjaan Tuhan dengan apa yang saudara cukup kasih Tuhan. Apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ketika Tuhan melihat bahwa kita setia dengan perkara kecil,
Kita puas, kita mau bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya ada perkara besar Tuhan sudah siapkan. Pasti berkatnya lebih besar. Setia saudara dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini. Semua harta benda atau keluargamu, suamimu, istrimu, anakmu, kau harus setia di dalamnya. Di balik itu akan ada perkara besar. Sama dalam Matius pasal 25, ketika Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu hambaku. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan engkau perkara besar. Jadi bagi Tuhan, hari ini yang kita lakukan sebenarnya perkara kecil. Ada lagi perkara-perkara besar. Sampai pada saat nanti, perkara besar yang sesungguhnya ketika kita berada dalam kerajaan, memerintah bersama dengan Kristus. Sekali lagi, memerintah bersama dengan Kristus. Bukannya sekedar masuk surga, jadi warga kerajaan surga, tapi memerintah bersama dengan Tuhan. Raja-raja kecilnya Tuhan. Tuhan raja di atas segala raja. Mari persiapkan hidupmu hari-hari ini saudara. Dan Tuhan yang menilai kehidupan kita, kesetiaan kita. Kita mengasihi Tuhan. Kita mencintai Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mama. Kalau kita bersembah Tuhan, tempatkanlah Dia sebagai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Berfirman Tuhan. Kita akan part pujian tadi, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Yesus. Hanya Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi menyanyikan pujian. Mari kita bangun berdiri. Sampai hari ini Tuhan terus menolong saudara. Dia tetap setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih
Ikat persahabatan dengan Tuhan. Ikat persahabatan dengan Tuhan. Sikadabaralada basah. Ada banyak hal besar yang Tuhan sudah siapkan di depan. Setia dengan apa yang ada padamu. Mujizatnya selalu ada. Terima kasih. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Bapa, kami boleh bersyukur pada pagi hari. Kebenaran firman-Mu telah datang di tengah-tengah kami di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Engkau membukakan mata rohani kami secara jelas, sehingga kami boleh mengerti pencerahan kebenaran firman-Mu ini, Bapa. Membedakan harta dengan mamon, dan membedakan harta yang sebenarnya yang Kau berikan pada setiap orang yang percaya. Bapa, teguhkan iman kami tetap mengikat persahabatan dengan Engkau. Kami percaya kami tidak akan mengalami kekurangan. Firman-Mu berkata, carilah dahulu kerajaan-Mu, yang lainnya dengan ajaib Tuhan akan tambahkan. Taruhkan roh jiwa kami Tuhan, mengikat persahabatan dengan Engkau Bapa. Kau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, baik yang di bumi ini, bahkan harta yang sebenarnya. Itu harta yang kekal yang Kau sediakan bagi mereka yang setia. Harta mamon adalah harta yang sementara di muka bumi ini. Satu waktu kami tidak akan dapat ditolong oleh harta ini ketika Engkau memanggil kami kembali. Tetapi Engkau menyediakan harta yang sebenarnya. Bukakan mata rohani kami untuk mencari harta yang sebenarnya, Bapak. Harta yang kekal itu, yang membawa damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Bila pencerahan kebenaran firman-Mu Tuhan,
Kami imani pada pagi hari ini, sekalipun kami tidak melihat, tetapi kami tetap mau percaya. Pagi hamba menjadi saluran berkat, ungkapan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga perjalanan hidup orang-orang beriman, kami tidak tersesat di tengah-tengah dunia ini karena mamon itu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan doa syukur kami. Dan kita yang semakin diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan dulu. Di nama Tuhan, mari kita sama-sama menyimak warta kita pada pagi hari ini. Di nama Tuhan, keluarga besar GBI Bukit Hermon mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah datang dalam ibadah ini dan juga yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati kita. Di nama Tuhan, kita semua satu keluarga dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah. Selamat ulang tahun Bapak Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama ada Bapak Adi Kuswanto Baisa pada tanggal 31 April. Yang kedua Gloria Amelia pada 1 Mei. Ada kado ultanya, mari baca sendiri ya. Di nama Tuhan, menara doa mengundang para pelayan Tuhan dan jemaat untuk berdoa bersama-sama di menara doa pada hari Sabtu 1 Mei 2021 pukul 18 WITA di gereja. Jadi bukan lagi hari Jumat tetapi hari Sabtu. Pelayan Tuhan wajib hadir dan berdoa bersama-sama dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah pemuda remaja mengundang pemuda dan remaja untuk hadir kembali dalam ibadah AOC 2021 yang akan diadakan pada Minggu 25 April 2021 pukul 11 WITA di gereja sesudah ibadah raya. Pembicara PDP Randy Kurnia. Jadi setelah ibadah ada dilanjutkan dengan ibadah pemuda remaja. Di nama Tuhan itu ibadah kita sepekan minggu ini. Jadi kita tetap ada dalam setiap ibadah kita dan setiap hari kita tetap percaya kita bertemu dalam renungan yang Bapak Gembala selalu kirimkan lewat WA. Di nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk persembahan kita. Kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama kita tunduk kepala. Ibu Berlin bawa kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, jemaat-Mu akan memberi buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang dilakukan dalam pekerjaan jemaat, Engkau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami untuk memberi yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan dan bersyukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan kita siapkan persembahan kita. Dan yang ada di rumah yang rindu memberi persembahan bisa transfer, ada rekening GBI Bukit Hermon ya, dan yang ingin mengembalikan perpuluhan bisa transfer saja ke rekening Bapak Gembala kita. Di nama Tuhan ada di layar. Mari kita siapkan hati kita untuk memberi persembahan kita. Kita angkat pujian. Berkali-kali dalam Tuhan,
dalam setiap perayaan ibadah kami. Dan biarlah sungguh-sungguh nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan. Kuasa kebangkitan terus mengalir dalam kehidupan kami. Kemenangan-kemenangan Kristus mengalir dalam kehidupan kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, anak-anak kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan kami percaya banyak perkara besar Tuhan sudah siapkan bagi seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Bapak berdoa, Tuhan, ajar kami tetap setia cari Tuhan, andalkan Tuhan di dalam segala perkara. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hadir hari ini. Engkau tahu segala pergumulan, tantangan, dan Tuhan selalu berikan jalan keluar, dan Tuhan selalu cukupkan sekali kami butuhkan, dan Kau tidak akan mempermalukan setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka yang lemah, yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, oleh biru-biru mereka sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh rohani kami terus berada dalam pimpinan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu terus Engkau nyatakan sepanjang hidup kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih, sempurnakan ibadah kami. Semua pujian penyembahan kami biar menjadi hidup yang berbau harga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan Tuhan, bahkan persepuluhan Tuhan yang bukan tingkap-tingkap langit dan memberkati mereka berlimpah-limpah. Apapun yang kami lakukan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu, keselamatan bagi bangsa Indonesia ini, kesejahteraan atas kota Makassar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, sehingga kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kekasih Tuhan, arahkan hati-Mu. Pulanglah dan terimalah segala berkat dan anugerah berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan berkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita.